Gurita gede. Nah, Iya itu sih. gurita Yang gede rada banget. besar kayak gedung ini. Halo guys, selamat datang di podcast Lingkar Semesta episode ketiga. Bareng aku Hasya dan aku akan mengajak kalian untuk berpetualang dalam kehidupan. Pada episode kali ini, aku akan mengundang dua narasumber, yakni Adit dan juga Raudah. Kita akan seru-seruan membahas tentang alam. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, ini dia dua narasumber kita udah datang nih. Halo Adit. Halo Mit. Halo Raudah. Alami. Apa kabar nih berdua? Alhamdulillah kabar baik, senang nih bisa diundang di podcast Lingkar Semesta episode 3 nih. Raudah? Alhamdulillah baik juga. Sama kayak Adit senang juga diajak podcast Lingkar Semesta di episode 3. Oke guys, jadi kemarin kita kan udah ngobrol nih tentang alam bareng dua orang ini. Nah, sekarang kita juga ngobrolin tentang alam lagi, tapi terkait dengan larangan apa aja sih yang nggak boleh dilakuin di alam gitu. Mungkin dari siapa ya? Dari Adit dulu deh. Ya. Mau mulai dari apa dulu nih? Ya larangan dong mas, kan Larangan. tadi aku udah bilang. Larangan di alam, khususnya di gua ya. Kalau gua pribadi kan gua lebih cenderung ke gunung ya atau ke hutan ya. Kalau untuk ke laut-laut kan atau ke pantai itu ya jarang lah. Nah, tapi ini ya bisa dicakup sangat luas lah kalau yang gue omongin juga kan. Nah, untuk cenderung yang gue biasa datangi kayak seperti ke gunung itu ya banyak sih ya mas ya. Kalau untuk larangan-larangan apa aja ya tidak boleh dilakukan di alam, khususnya di gunung, di hutan rimba itu kan, itu ibaratnya di mana kaki berpijak di situ bumi dijunjung kan. Bener nggak begitu? Langit dong, langit gak sih? Oh ya, langit dijunjung. Itulah Iya. maksudnya. Nah, wajar lah gue bukan manusia. Bukan manusia. Bukan nabi. Itulah maksudnya. Grogi banget nih masuk ke podcast. Kebalik, kebalik balik. Lanjut nih. Nah, lanjut. Kalau untuk yang pertama itu yang udah pasti itu adalah nggak boleh yang namanya buang sampah sembarangan, merusak lingkungan atau mencemari lingkungan. Itu juga ada dibahas di surat Al-A'raf ayat 56 kalau nggak salah. Kalau salah koreksi ya. Nah, itu tuh di surat itu tuh pokoknya intinya menjelaskan kalau manusia itu tidak boleh mencemari atau merusak alam yang sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak seperti menebang pohon sembarangan tanpa izin, terus mengambil hak-hak yang harus alam tapi malah diambil. Contohnya kayak yang ngambil tanah, ngambil pohon-pohonan yang tanpa izin lah. Terus sama ini yang tidak kalah penting juga, nggak boleh berburu satwa liar, hewan liar yang ada di hutan, karena kan emang di hutan kan banyak kan hewan-hewan di sana, tapi nggak boleh sembarangan manusia tuh asal membunuhnya. Ya pokoknya nggak boleh buang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, sama nggak boleh berburu hewan liar dan menebang pohon tanpa izin pihak tertentu. Gitu. Kalau untuk dari gunung atau hutan rimba, ya intinya di hutan rimba lah. Oke, ini masih aku masih mau nanya ke Adit ya. Jadi tuh pernah dengar katanya kalau di gunung tuh nggak boleh ngomong sembarangan, kayak misal ngomong kotor, jorok atau apa. Itu emang bener gak sih? Nah, dalam pribadi gue sendiri ya, namanya kita ibaratnya bertamu ya, bertamu ke tempatnya itu bukan tempat kita ya, walaupun emang manusia tuh hakikatnya paling tinggi kan, tapi tetap saja emang nggak boleh kalau manusia tuh kemana-mana asal ngomong, asal jepak gitu kan, ngomong kasar gitu kan, nggak boleh di alam gitu kan, karena itu bukan tempatnya kita gitu kan. Pasti di situ juga ada yang berpenghuni gitu lah ya, walaupun
kita nggak harus selalu membawa soal-soal mistik, tapi kita juga harus apa ya, menghormati alam lah di sana. Kita nggak boleh asal sembarangan ngomong. Kita juga harus jaga sopan santun, kayak ibaratnya kita bertamu ke rumah tetangga itu kan, ya kan misalnya nih gua nih datang ke rumah lu, gua langsung datang ngomong manggil lu udah mungkin kata-kata kasar, kan itu nggak sopan kan. Iya benar sih, Yang benar. gitulah, makanya harus dijaga sopan santunnya. Oke. Kalau dari Roda sendiri gimana? Untuk larangan-larangan di laut ya. Iya di alam, di Yang al khususnya laut. iya khususnya kan Wah, laut nih luas banget nih ya. Iya Iya, laut. luas banget. Lah ini mah. Nggak boleh bicara sembarangan itu, misalnya kayak "Ih, takut nanti tenggelam beneran. Oh iya. Oh iya, tenggelam. Iya, kayak kan perkataan adalah doa. Iya benar-benar Gitu perkataan kan. dari doa. Gak cuma di laut aja sih, paling di darat juga kalau bicara sembarangan pasti akan terkabulkan juga kalau misalnya malaikat lewat. Iya. Aminin bicara kita, amin. Amin. Itu pasti Enggak, terjadi loh. Iya. Terus apa lagi tuh? Terus sama kayak tadi di gunung nggak boleh buang sampah sembarangan. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya ombak besar, terus nanti bawa sampah ke tepi pantai, itu sangat mengotori pantai juga sih. Kalau buang sampah sembarangan gitu. Iya. Terus kalau untuk apa ya perilaku yang harus dijaga tuh misal kalau di Gunung Kidul kan em, Gunung Kidul, sorry, Pantai Kidul tuh ada mitos ya. Dia tuh nggak boleh pakai baju hijau nanti gini-gini gitu. Bisa keseret ombak gitu. Kalau di sana ada nggak? Kayak Kalau gitu. di tempatku tuh tidak ada kayak mitos seperti itu. Pakai baju apa aja boleh. Tapi sepengetahuan aku, kalau misalnya kita percaya ke laut selatan pakai baju hijau terus nanti diseret ombak, itu syirik. Ya Dalam bener Islam sih. ya, syirik. Kalau dalam perspektif agama Islam tuh Iya. nggak boleh ya sirik ya, karena menyekutukan Allah. Sama ini juga nggak boleh buang sesajen di laut. Oh iya, Kalau dalam Islam ya nggak Oh, boleh. kalau Itu di Islam. mubazir sih namanya. Iya Kasian. sih. Iya. Iya benar. Makanya harusnya ya. Oh sajian kayak ini ya, kayak dukun-dukun yang kayak Ada pisang gitu kan. ada Kayak makanan. itu loh kalau di Jogja nih kadang ada budaya larungan atau apa gitu. Berarti kalau di laut sendiri nih, ibaratkan kayak jaga perilaku lah ya intinya. Kalau yang hal-hal yang dilarang mungkin ya itu nggak boleh buang sampah, nggak boleh apa namanya terlalu percaya sama hal-hal yang kurang baik gitulah ya. Kalau dari Adit nih, selain itu apa? Ada nggak kayak gitu juga tadi? ya, kalau di gunung pun sama sih, kita nggak boleh berpikiran kayak ibaratnya kita lagi hiking ya, Heeh. itu nggak boleh kita berpikiran yang negatif gitu. Kalau naik ya ibaratnya kita naik naik selamat, turun selamat. Kita mulai apa namanya, melakukan explore, kita berdoa percaya kalau kita berangkat selamat, kita pun harus pulang selamat. Kita berangkat berenam atau bersepuluh, pulang pun harus bersepuluh. Dan yaitu sopan santun di alam itu harus tetap dijaga, dan harus jangan merusak alam, alam yang pokoknya yang ada di alam lah, itu nggak boleh dirusak. Terus kalau bisa kita harus melestarikan alam itu, kurang lebih seperti itulah. Kalau ini ya, kejadian-kejadian di alam nih, di gunung, di laut gitu. Kalian berdua pernah nggak sih ngalamin kejadian kayak tiba-tiba ada yang keseret ombak atau tiba-tiba pas ngedaki gunung tuh Dimakan. hiking jangan dimakan dong kayak Dimakan singa. jatuh atau kesasar gitu kan? Kesasar. Pernah nggak? Coba dulu nih. Nah, udah dulu deh, tadi kan Ya, udah. oke. Oke. Kalau dari aku itu ini ada yang diseret ombak. Yang kan biasanya kalau ombak besar itu kan emang nggak boleh main di laut ya. Mm-mm. Itu karena bisa membawa kita ke dalam laut, diseret ombaknya ke dalam laut. Itu ada orang yang kayak iseng-iseng gitu loh, main-main ombak di pinggir laut. Akhirnya diambil ombak, seret. Oh, dipancing kayak mancing ombak kayak itu ya? Iya, mancing ombak ya. Terus ini, itu tuh ada di hadisnya, nggak boleh berenang pas ombak. Itu sama kayak bunuh diri. Pas Iya. ombak besar gitu. Nggak boleh berenang pas Ombak besar. ombak besar, pas lagi pasang nggak ya berarti ya? Iya. Oh, Ombak iya. yang punya angin gitu. Ombak besar tuh nggak boleh. Itu sama kayak bunuh diri, kayak kamu udah tahu ini tinggi kan, misalnya dari ketinggian kamu lompat, ya ngapain? Itu namanya benar. bunuh diri gitu. Iya sih. Kalau dari Adit sendiri pengalamannya? Eh,
Apa tadi? Ya, kan kalau di gunung sama di laut beda ya. Mungkin kalau di gunung tuh kayak hiking kesasar atau tiba-tiba masuk ke jurang gitu kan. Tapi nauzubillah sih. Oh, itu sih baik lagi ya. Semua tuh tergantung mindset. Anjir. Sugesti. Sugesti. Pokoknya kalau ibaratnya di gunung atau di hutan rimba, kalau kita capek, mending istirahat, jangan dipaksain. Kalau dipaksain, halusinasi kita tuh bakal kemana-mana, bakal ambil kemana-mana. Bahkan kita tuh bisa ngeliat kayak ini jalan nih, ternyata itu bukan jalan, itu jurang. Kita bisa ngeliat itu. Dan kita juga bisa berhalusinasi, apa namanya, kalau di depan tuh ada hewan buas, ada orang, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, kita tuh kayak kalau misalnya capek udah mending istirahat dulu, walaupun emang situasinya kayak lagi di jalan tuh, di trek tuh gelap ya kan, misalnya ketemunya malam itu mending kayak istirahat. Ya kalau bisa ya jangan sendiri sih ya, kalau emang Harus ada temen. harus ada temen yang kayak menjaga juga gitu, jadi saling gitu. Kalau untuk kesasar tuh ya kejadian di tahun 2024 kemarin aja sangat banyak gitu loh kasus apa namanya pendaki kesasar. Kayak terakhir kali gue kemarin naik tuh, nah itu pas gue turun tuh ternyata ada yang kesasar juga. Pokoknya ada lah yang viral kemarin tuh yang dapat ini loh, dapat beasiswa dari base camp gunung lah, base camp gunung apa dari inilah, dari brand outdoor yang dia pakai. Nah itu gara-gara apa? Itu gara-gara ya pendaki-pendaki yang nggak jelas lah, yang FOMO, yang nggak mempersiapkan dengan matang pendakian tersebut gitu loh. Jadinya ya itu mindsetnya kayak gue naik udah dapat puncak, udah gue turun lagi, gue nggak ngeliatin teman gue. Jadi ya namanya naik bareng ya pasti turunnya juga bareng gitu. Terus tadi kata Adit juga kalau capek mending istirahat, ya kan? Bisa halusinasi juga. Kalau di laut bisa nggak? Kayak tiba-tiba muncul juga halusinasi, kayak ada apa namanya pulau di sana, kita ke sana gitu atau gimana? Iya, ada nggak? Kayak tiba-tiba lihat ada istana di laut. Kayak gitu ada, biasanya kan ada tahu. Saranjana nggak sih? Oh, itu di Kalimantan. Itu Kalimantan, maksudnya kayak kadang tuh ada itu kayak kelihatan pulau atau apa namanya kapal atau apa gitu loh. Padahal sebenarnya nggak ada. Ada nggak? Pernah nggak? Aku sih orangnya nggak pernah halu ya, nggak pernah berhalusinasi kayak gitu, kayak nggak pernah lihat juga sih. Nggak ada. Tapi cuma dengar-dengar cerita aja, tapi ini sampai masuk orang. Oh iya, di sana. Iya. Ada kayak, kalian tahu Kraken nggak? Makan apa? Oh yang apa sih yang gurita gede? Nah, Iya itu sih. gurita Yang gede badan banget. besar kayak gedung ini, Hmm. besar kayak gedung Gurita. Kemarin. Ya gurita, namanya Kraken. Itu Squidward. kayak Iya, bukan. beda. itu Ih, daunnya besar, itu besar banget. Kalau misalnya gurita pada umumnya itu 8 kakinya, tapi Ini kalau Kraken itu 7. Tuh, ganjil dong. ya dia ganjil. Kan pincang. Astagfirullah. Satu lagi kemana? Kekurangan. Ya, jebakannya 7 udah ke langit. Oh, Kekurangan ya udah. Itu ada orang yang diambil Kraken. orang. Ya, Itu cerita ya. ya Orang cerita. diambil Ini Kraken. cerita nyata, aku juga sampai lihat ada di koran. Orang hilang. Tahun kapan tuh koran? Satu SD kelas 5. Ah, udah lama. Kirain Karena aku baru. suka baca koran ya, jadi tahu kejadian itu. Terus di kampungku sendiri kejadiannya. Itu dimakan. Diambil, nggak tahu sih, soalnya dia pas Digendong. ya paling kayak Kalau digendong. mewek. Karena dia tuh kayak gini kan tangannya. Iya, kayak ambil orang gitu loh. Gurita kan banyak tuh kan. Iya. Terus katanya ini mitosnya ya, katanya Kraken itu katanya kalau ambil manusia terus dijadiin budak di dasar laut. Jadi- Katanya gitu sih mitosnya katanya. jadi mermaid man dong. Enggak dong. Jadi ada orang yang diambil tapi kembali juga. Kembali juga. Kayak tergantung amal ibadah. Amal ibadah Berarti sama. itu mitosnya kayak di gunung di pantai selatan gitu guys sih, kalau orang yang hanyut terus tuh masuk ke kerajaannya Nyi Roro Iya, kayak Kidul gitu-gitu. gitu guys. Iya, ya. Oke, lanjut ya ke pembahasannya. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Ini serius ya. Aku mau nanya ke kalian berdua. Sebagai seorang yang suka di gunung dan Ya. juga suka di laut, pernah nggak kalian kepikiran gue pengen apa ya ke laut gitu, main-main ke pantai aja, bosen di gunung, terus sebaliknya Mbak Roda pengen main-main ke gunung? Ada nggak? Adit dulu deh. Oh iya. Kalau begitu ya pasti ada ya, karena
ya namanya pengen lah mainnya tuh, gue kan sebenarnya kayak mainnya lebih ke di luar ya daripada di dalam. Nah, pengen lah kayak main coba di alam air ya, laut lah itu pengen sih, kayak ke laut, ke pantai. Laut sama pantai sama nggak? Beda. Beda ya? Kalau laut tuh lebih ke tengah-tengahnya ya? Iya. Kalau pantai itu pesisir ya? Iya. Oh ya. Laut lo mancing lo di laut. Ya pokoknya ya pengen juga sih gue tuh mancing di laut Iya. tuh, kayaknya asik tuh. Mancing mania mantap. Tapi jangan sampai dapat paus aja. Iya, pancing lu kecil dapat paus gimana? Kan kayak gue tuh pandangan gue kalau gue ke laut gue mancing kan gede-gede banget nih. Hiu. Tidak sampai hiu juga aja pancingan gue Tapi enak tau daging hiu kan? Pernah makan belum? Daging hiu. Iya, enak tau. Gila. Haram nggak sih? Oh enggak ya, kan kalau Kan binatang laut. Iya. Boleh ya. Jadi ya kalau untuk pengen melangkah apa ya, melangkah jejak baru lagi buat ke alam laut, pengen pantai gitu, bahkan pengen nyoba lah kayak apa namanya, eh, ngecamp di pantai gitu kan, tapi harus menanyakan orang sekitar dulu kalau malam tuh ini enggak apa namanya, Boleh tanya ke pakarnya. ya pasak apa enggak ya kan, ya kan takutnya pas lagi kita lagi tidur tiba-tiba Pasang. akhirnya waduh malah seret kan, malah ngeri makanya itu ya akhirnya pengen sih. Kalau Rauda, Kalau aku sih kan kemarin udah pernah ke Tolomoyo sama kamu. ya, kita berempat ya. Aku kayaknya pengen coba yang lebih tinggi deh. Ajak dit Semeru. Ya, Sebenarnya masih tutup. Oh, Semeru tutup. Cuma bisa Peran Bolo. kan kalau Tolomoyo kayak 1.700-an ya kemarin. Berapa sih? Yang Iya. 2.000 lah. Wih, 2.000 ke atas. udah. Jangan sampai yang 3.000 dulu kan aku pemula. Kalau dari Jogja tuh, kalau untuk yang 2000-an tuh banyak sih, kayak Sumbing. Andong Sumbing udah 3000 Pak. Oh iya, ada 3.000. Ya, Sumbing udah 3000, Sindoro 3000. Selamat ya kan. Ya. Udah top Jateng. Gunung di Jateng paling tinggi ya itu. Sikunir itu 2000-an kalau nggak salah. Sikunir itu apa sih? Sikunir Di itu mana? kayak kaki gunungnya Sumbing apa Sindoro ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Karena gue juga belum pernah ke sana, bahkan gue pun belum pernah ke Gunung Perahu gitu. Oke, mungkin itu tadi ya pembahasannya. Jadi intinya dari apa, larangan yang ada di alam tuh ya sama lah ya, dari gunung dan juga laut. Kita tuh harus jaga perilaku, sikap, terus yang paling penting banget nih jaga kebersihan, ya kan? Nah mungkin itu sih. Mungkin cukup gak sih? Atau mau ada obrolan lanjut? Ya mungkin itu aja sih, kalau emang Kalau ada mau lanjut nantilah ya kita ngobrol. Ini kalau mau pertanyaan juga bisa di kolom komentar. Boleh. ya, Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai sedikit pembahasan mengenai tindakan, terus apa aja yang nggak boleh dilakukan di alam. Oke, mungkin itu aja pembahasan podcast episode kali ini. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti kalian bisa ngobrol deh di kolom komentar. Dari aku cukup sekian dan dadah.